Aksi kejar-kejaran mewarnai penangkapan sejumlah peserta aksi saat pembubaran paksa unjuk rasa puluhan mahasiswa UIN Alauddin, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pembubaran paksa dilakukan atas keluhan masyarakat dan pengguna jalan, di mana saat berunjuk rasa, mahasiswa menutup badan jalan hingga mengakibatkan kemacetan panjang hingga puluhan kilometer dari arah Kabupaten Goa menuju Kota Makassar. Polisi menangkap belasan mahasiswa berikut kendaraan roda 2. Selanjutnya dibawa ke Polrestabes Makassar guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Warga yang dari Goa ke Makassar tertutup ini sampai batas kota. Lihat sendiri, itu ada pengantin marah-marah gara-gara unjuk rasa di depan UIN, tamunya tidak datang. Lihat sendiri. Iya, saya tertibkan karena sudah mengganggu. Sebelumnya aksi mahasiswa menolak kebijakan rektor berjalan aman. Dalam tuntutannya, mereka mendesak rektor UIN Alauddin mencabut surat edaran tentang ketentuan penyampaian aspirasi yang mewajibkan penyampaian aspirasi harus minta izin pada pimpinan fakultas atau universitas. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusufin, iNews melaporkan. Inilah suasana kericuhan antara pendemo dari PMII Asahan dengan petugas Satpol PP saat aksi unjuk rasa di kantor Bupati Asahan. Petugas yang berusaha menghalau mahasiswa mendapat perlawanan hingga benturan antar keduanya tak terhindarkan. Mahasiswa juga melakukan aksi tabur bunga di kantor Bupati sebagai bentuk protes karena Bupati tak menemui pendemo. Mahasiswa lalu membuang kotoran lembu ke dalam kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Aksi unjuk rasa dilakukan mahasiswa untuk mempertanyakan keberangkatan kepala desa se-Asahan dalam bimbingan teknis keluar provinsi yang dianggap menghamburkan dana desa hingga miliaran rupiah. Kenapa lah jauh-jauh ke Yogyakarta sana dan menghabiskan satu kepala desa itu 17.500.000 dikali 177 desa, artinya 3M 96 juta. Mahasiswa akan kembali menggelar aksi demo hingga ada pernyataan dari pemerintah Kabupaten Asahan terkait tuntutan mereka. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Keinformasi lainnya pemirsa, kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua menyandra dan membunuh seorang pilot helikopter asal Selandia Baru, yakni Glenn Malcolm Cunning, di distrik Alama, Kabupaten Mimika, Papua, Senin pagi. Penyanderaan dan pembunuhan terjadi pukul 9.30 waktu Indonesia Timur. Helikopter milik PT Intan Angkasa Air Service dengan pilot Glenn Malcolm Cunning membawa 4 penumpang staf medis setempat. Dari 4 penumpang, 2 diantaranya dewasa, 1 bayi dan 1 anak terbang dari Bandara Moses Kilangin, Mimika. Seluruh penumpang dilaporkan selamat dan setelah menyandra membunuh pilot, KKB juga membakar helikopter. Di lokasi, di landasan helikopter, mereka kemudian dicegat oleh sekelompok orang, yaitu KKB, menggunakan senjata api, kemudian diturunkan dari helikopter, dikumpulkan di lapangan dekat landasan helikopter, dan disitulah pilot kemudian dieksekusi. Setelah itu, jenazahnya dibawa ke helikopter dan kemudian dibakar di lokasi. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Surabaya Senin pagi mendatangi Pengadilan Negeri Surabaya untuk menyerahkan surat pernyataan kasasi terkait dengan vonis bebas Ronald Tanur. Kejaksaan Negeri Surabaya memiliki waktu selama 14 hari untuk menyerahkan pernyataan kasasi ke Pengadilan Negeri Surabaya. Ahmad Muzaki, jaksa penuntut umum dalam perkara pembunuhan dan penganiayaan dengan terdakwa Ronald Tanur, hari ini mendatangi gedung Pengadilan Negeri Surabaya.
Kedatangannya untuk menyerahkan surat pernyataan kasasi atas vonis hakim yang membebaskan Ronald Tanur dari seluruh dakwaan jaksa penuntut umum. Penyerahan akta pernyataan kasasi ini sekaligus menegaskan pernyataan jaksa untuk menempuh kasasi. Kasasi Pak ya? Nanti kasih tel ya? Iya, tapi tidak benar daftar Pak ya? Kasasi Ronald Tanur kan ya? Nanti kasih tel ya? Nanti siang jadi Selanjutnya, Kejaksaan Negeri Surabaya memiliki waktu selama 14 hari untuk mengirimkan memori kasasi ke Pengadilan Negeri Surabaya. Kejari Surabaya juga akan melakukan koordinasi dengan Dirjen Imigrasi Kemenkumham untuk mencekal Ronald Tanur berpergian ke luar negeri. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, anggota DPR RI fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Rieke datang untuk mengawal kasus vonis bebas Gregorius Tanur, terdakwa pembunuhan dan penganiayaan terhadap Dini Sera Afrianti. Anggota DPR RI fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka bersama timnya yang mengatasnamakan sebagai Aliansi Justice for Dini Sera mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Ia datang untuk meminta dukungan berkas-berkas putusan persidangan guna mempelajari kasus pembunuhan dan penganiayaan Dini Sera Afrianti. Putusan bebas Ronald Tanur dinilai perlu dikawal semua pihak hingga proses kasasi selesai dan benar-benar inkrah. Rieke menilai vonis bebas Ronald Tanur sebagai bentuk perlawanan terhadap hukum. Kita tidak ingin bahwa suatu kasus yang terindikasi kuat adanya suatu kejahatan yang luar biasa kemudian bisa bebas murni begitu dengan mengabaikan fakta persidangan, bukti indikasi diabaikannya fakta dan bukti persidangan dan juga hampir keseluruhan tuntutan jaksa penuntut umum itu nggak dihitung sama sekali. Ini mungkin baru pertama kali nggak pasti kasus seperti ini, Pak? Rieke berjanji akan mengawal kasus ini hingga putusan EMA keluar. Menurut Rieke, kasus ini bukan sekedar soal Ronald Tanur bebas, namun juga berarti tentang penegakan hukum di Indonesia yang masih lemah. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, keluarga almarhum Afif Maulana, korban tewas diduga akibat dianiaya oknum polisi, mengadu ke Komisi 3 DPR RI. Keluarga meminta Polri mengotopsi ulang jenazah Afif dan menuntut pengusutan secara transparan. Keluarga almarhum Afif Maulana bersama dengan LBH Padang mendatangi Komisi 3 DPR RI untuk meminta Polri mengotopsi ulang jenazah Afif. Rapat dengar pendapat umum pun digelar dan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman serta Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko. Keluarga menuntut agar kasus kematian Afif Maulana yang diduga akibat dianiaya oknum polisi segera diusut tuntas lantaran proses hukum selama sebulan terakhir dinilai tidak berjalan. Selain itu, pihak keluarga dan LBH Padang juga meminta dilibatkan saat proses ekshumasi. Perjuangan untuk keadilan Afif dan pengungkapan kebenaran ini masih panjang, teman-teman. Ini baru langkah step berikutnya yang akan menentukan proses keadilan itu bagi Afif Maulana dan keluarganya. Dan kami akan terlibat aktif dalam proses ekshumasi ini. Di dalam forum ini saya meminta untuk Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia untuk segera mengupayakan ekshumasi dan kami dilibatkan prosesnya. Sementara, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman berjanji akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Ya, kita minta dilakukan ekshumasi dan nanti kita kawal bareng-bareng, Bu. Ya, kita kawal bareng-bareng proses ekshumasi ini. Nanti kuasa hukum juga hadir ya dari mewakili pihak keluarga di sana. Teman-teman media juga bisa saksikan juga langsung proses ekshumasi ini. Adapun terkait persoalan lain, kami tetap bisa menerima masukan dari kawan-kawan, ya, lalu akan kami teruskan ke Polda seperti pengusutan perkara pokoknya ini, dugaan peristiwa yang mengakibatkan tewasnya Afif ini persoalan apa, kan sedang berlangsung dan belum ditutup. Sebelumnya, Afif Maulana, seorang bocah SMP berusia 13 tahun, diduga tewas akibat dianiaya oleh oknum polisi di Kota Padang, Sumatera Barat.
Namun polisi mengklaim Afif meninggal karena melompat dari jembatan Kuranci setinggi 100 meter. Pihak keluarga merasa janggal karena tubuh Afif terdapat luka lebam hingga meminta polisi mengungkap kejanggalan penyebab kematian Afif Maulana. Dari Jakarta, Rian Rahman, iNews melaporkan. Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Timur kembali menggelar sidang kasus pembunuhan Dante, anak dari aktris Tamara Tiasmara. Dalam sidang kali ini, jaksa penuntut umum menghadirkan 5 saksi yang saat kejadian berada di lokasi. Pengadilan Negeri Jakarta Timur kembali menggelar sidang kasus pembunuhan Dante, anak dari aktris Tamara Tiasmara. Agenda sidang kali ini yakni pemeriksaan 5 orang saksi yang ada di tempat kejadian perkara. Namun ibunda mendiang Dante ini tak bisa menahan emosinya lantaran keluarga terdakwa satu persatu meninggalkan ruang sidang saat saksi memberikan keterangan. Hari ini tuh momen penting buat aku karena hari ini tuh kesaksian dari orang yang ada di TKP. Kenapa giliran ini kan penting sekali ya, mana keluarganya? Tadi malah ada tapi keluar satu-satu. Kenapa kayak mereka nggak mau dengar yang kejadian sebenarnya gitu? Mereka kan sangat membela ya, membela itu membela banget. Coba dengar sekarang ini kan saksi yang ada di kolam. Kenapa sekarang pas giliran yang lagi penting-pentingnya dia cabut semua? Sidang kasus pembunuhan Dante dengan terdakwa mantan kekasih Tamara, Yuda Arfandi, akan dilanjutkan pada Kamis esok lusa dengan agenda masih pemeriksaan saksi-saksi. Dari Jakarta, Wenda Nura, Oki Mahendra, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi membongkar makam selebgram asal Medan yang tewas diduga akibat sedot lemak di sebuah klinik kecantikan di Depok, Jawa Barat. Meskipun belum ada tersangka, polisi telah mengumpulkan bukti yang termasuk alat yang digunakan untuk sedot lemak. Polisi terus mengusut kasus tewasnya selebgram asal Medan, Ella Nanda Hasibuan, usai sedot lemak di salah satu klinik kecantikan di Depok. Polisi membongkar makam korban untuk keperluan penyidikan. Ekshumasi atau pembongkaran dilaksanakan oleh tim forensik bidang kedokteran dan kesehatan Polda Sumatera Utara. Sebelumnya, selebgram asal Medan Ella Nandasari Boru Hasibuan meninggal akibat dugaan malpraktik di klinik kecantikan WSC Beauty Depok. Dalam kasus ini, polisi memeriksa dokter yang menangani Ella Nandasari Hasibuan. Dari pemeriksaan awal, polisi menyebut pembuluh darah korban pecah saat proses sedot lemak di bagian lengan kanan dan kiri. Sementara itu, polisi masih mendalami dugaan kelalaian yang dilakukan dokter dan perawat. Sampai saat ini sudah ada 2 orang saksi yang kita periksa, interogasi, maksudnya sudah 2 orang saksi kita interogasi, dan kita peroleh keterangan bahwa memang ada kejadiannya, ya ada kejadian. Dan korban ini meninggal dunia, sudah dibawa kembali ke kampungnya di Sumatera Utara di sana. Tim kuasa hukum klinik kecantikan juga mengklaim telah menjalani tindakan sesuai prosedur. Namun dalam prosesnya, korban sempat kejang dan pingsan hingga dilarikan ke rumah sakit. Ya kita ceritakanlah, tiba-tiba supirnya itu ngasih tahu, oh iya Pak, itu Bu Elanya baru nyampe hari ini. Hari itu juga, padahal sebelumnya dia ke Amin, dia mengatakan bahwa dia di Jakarta sudah 2 hari. Padahal kalau kita secara prosedur, kalau ada yang ingin melakukan sedot lemak, itu ya wajib minimal itu harus ada istirahat 1 hari. Hingga saat ini, belum ada tersangka dalam kasus tewasnya selebgram asal Medan. Namun polisi telah mengumpulkan bukti termasuk alat yang digunakan sedot lemak di klinik kecantikan Depok, Jawa Barat ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Keinformasi lainnya pemirsa, Satgas Impor Ilegal hari ini menyita dan memusnahkan pakaian impor ilegal sebagai tindak lanjut dari pengawasan terhadap perdagangan dan impor pakaian. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyebut pihaknya terus menelusuri masuknya pakaian impor ilegal ke pusat-pusat perdagangan dan marketplace. Distributor besar, di mal-mal besar, pusat-pusat grosir besar, seperti Tanah Abang gitu, Mangga 2, kalau di Jakarta dan di provinsi-provinsi lainnya juga banyak warehouse juga yang menampung barang-barang impor itu yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah, itu juga dilakukan penjualan secara online. Sama-sama kita berkomitmen. Apa yang dilakukan di Baris Krim adalah bentuk komitmen kami untuk secara tegas mendukung apa yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan dan Satgas ini untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan. Memang tidak mungkin
tutup satu terus berhenti. Tidak, akan terus ada. Dari langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Menteri tadi untuk menyelesaikan ini melalui sebuah penelitian yang komprehensif sehingga benar-benar tahu akar masalahnya di mana. Jadi menyelesaikan tidak sepotong-sepotong tetapi secara keseluruhan. Nanti pun pelaksanaan seperti apa penyelesaiannya pasti juga bertahap. Karena persoalannya juga tidak sesederhana yang kita lihat. Apa saja temuan Satgas Impor Barang Ilegal terkait dengan pakaian bekas? Kita telah terhubung dengan rekan kami, Gisel Yanurahma. Baik, Gisel, apa saja temuan Satgas Impor Barang Ilegal dan apakah ada tindakan hukum terhadap pelaku impor ilegal tersebut? Silakan, Gisel. Ya baik, selamat siang Nata dan juga pemirsa. Saat ini saya sedang berada di tempat penimbunan pabean bea cukai di Cikarang, Bekasi, yang mana pada hari ini ratusan ribu barang dari luar negeri ini telah disita oleh pihak kepolisian, bea cukai dan juga pemerintah karena telah masuk ke Indonesia tanpa dilengkapi izin yang lengkap atau ilegal. Adapun contoh barang yang disita yakni ada 17 kontainer yang berisi ribuan pakaian bekas atau balpres, juga ribuan barang ilegal lainnya seperti ada kosmetik, handphone, komputer, laptop, alas kaki hingga aksesori. Selain itu sebanyak 20.000 kain gulungan atau TPT yang bernilai lebih dari 46 miliar rupiah ini juga telah disita dan nantinya kain-kain tersebut akan dimusnahkan oleh pihak yang terkait begitu karena telah merugikan negara dan berdampak negatif pada industri tekstil dan juga pabrik garmen. Dalam keterangannya tadi Menteri Perdagangan yakni Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa barang-barang ini memiliki potensi merugikan negara senilai 18 miliar rupiah. Selain itu adanya barang impor ilegal ini menyebabkan UMKM dan juga industri tekstil tidak dapat bersaing, kemudian dikhawatirkan menyebabkan terjadinya PHK besar-besaran dan makin banyak pengangguran serta berujung pada ketidakstabilan negara. Dan pemirsa, dalam hal ini pihak kepolisian, bea cukai serta pemerintah juga meminta bantuan dari masyarakat untuk berkolaborasi dan juga mendukung penegakan hukum ini agar karena ini merupakan salah satu upaya untuk menaikkan perekonomian Indonesia. Sementara itu pemirsa dan juga Nata, tadi kami saat konferensi pers ini memang tidak ada tersangka begitu karena memang pihak kepolisian maupun pemerintah masih terus menggali adanya kain-kain ataupun balpres ilegal ini. Demikian, Nata. Baik, terima kasih Gisel Yanurahma atas laporan Anda. Selamat melaporkan kembali dan juga salam sehat. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang. Pemirsa, Kepala BP2MI Beni Ramdhani kembali menjalani pemeriksaan di Barreskrim Polri terkait dengan sosok T yang disebut sebagai sosok di balik judi online di Indonesia. Kepala BP2MI Beni Ramdhani menjalani pemeriksaan kedua di Barreskrim Polri. Beni diperiksa terkait pernyataannya yang menyebut sosok berinisial T sebagai bos judi online. Usai menjalani pemeriksaan, Beni langsung bergegas meninggalkan gedung Barreskrim. Ia diperiksa sekitar 8 jam dan dicecar 64 pertanyaan. Saat ditanya soal materi pemeriksaan, Beni meminta awak media untuk bertanya kepada pihak penyidik. Terkait materi ya diserahkan pada penyidik ya. Pak Jokowi bilang mengaku tidak tahu tanggapannya Pak. Pak Jokowi bilang aku nggak tahu siapa yang Bapak sebut, tanggapannya gimana Pak? Saya tidak pada posisi untuk mengomentari ya komentar Jokowi. Tapi pas Bapak nggak begitu Pak. Ada acara partai Pak. Bentar Pak. 8 jam Pak. Bapak merasa didukung Pak. Dikit aja didukung oleh di semua pihak. Enggak lah. Sementara itu, kuasa hukum Beni, Petrus Celestinus, berharap pernyataan Beni ditangkap positif oleh Barreskrim demi mengungkap siapa bos judi online selanjutnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan kemudian hampir 1 bulan lebih perjuangan itu dan hampir di ujung-ujung masa tenggang untuk proses ekshumasi ya, karena kan kita bukan hanya melihat situasi tulangnya tetapi juga jaringan lainnya yang kemungkinan sudah rusak. Kalau lebih parah lagi bisa lebih rusak karena kondisi waktu dan juga lamanya penguburan.
Dan sebenarnya sejak awal dari 12 Juni itu KPHI sudah mendesak sebenarnya melalui surat ke Kapolri untuk melakukan ekshumasi. Tetapi jujur saja teman-teman, saya sebagai pendamping hukum merasa bahwa pemberitaan di media yang waktu itu sangat kuat mendorong itu statement-statement itu tidak berbanding terbalik dengan apa yang kami rasakan di Padang begitu. Sangat sulit bagi kami saat itu meminta persetujuan ekshumasi itu agar kasus ini ekshumasinya bisa pro justisia atau dijadikan untuk proses hukum di kepolisian. Nah, kami sempat mencari-cari beberapa dokter forensik agar melakukan forensik secara ekshumasi secara independen, dan bahkan waktu itu keluarga sudah mengatakan dia siap untuk independen walaupun itu tidak bisa pro justisia. Dan karena alhamdulillah karena RDPU ini kemudian kepolisian bisa memberikan persetujuan itu. Dan kami sangat mengharapkan ini segera dilakukan ekshumasi oleh PDRMI, Persatuan Dokter Forensik Indonesia, dan kami sangat mengharapkan beberapa hal, bagaimana kemudian tidak dilibatkan lagi kedokteran yang berafiliasi dengan kepolisian. Kami sangat mempertimbangkan itu karena memang rasa yang tidak nyaman dan tidak trust di awal yang dimunculkan oleh kepolisian terhadap keluarga Afif dan juga kami sebagai pendamping hukum. Defensif yang berlebihan sehingga membuat kami banyak kecurigaan yang muncul. Sehingga penting untuk meng-highlight bagaimana dokter forensik tidak terafiliasi dengan kepolisian, dan jujur saya tidak menginginkan dokter forensik awal yang memforensik Afif juga dilibatkan dalam tim itu. Kita tahu namanya Dr. R, dan ada beberapa hal menurut saya agar ini independen dan sebagainya tidak dilibatkan dokter yang sama dalam proses ekshumasi Afif Maulana ketika otopsi tanggal 10 Juni lalu. Yang kedua yang ingin saya sampaikan juga bagaimana kemudian proses ekshumasi ini melibatkan semua lembaga negara. Ada Komnas HAM, ada KPHI, dan ada Komnas Perempuan yang kita kenal dalam KN HAM yang fokus untuk isu penyiksaan, apalagi ini penyiksaan terhadap anak, untuk segera proaktif dan mengambil langkah-langkah tepat dalam proses ekshumasi ini, terutama dalam proses pengawasannya. Dan kemudian beberapa hal yang menurut saya juga penting dalam proses ini adalah dukungan semua pihak agar ini terbuka dan transparan. Itu menjadi penting untuk kita semua agar kemudian hal ini berjalan dalam lingkupan mata publik secara terang benderang. Itu yang kami sangat harapkan. Dan kemudian juga teman-teman semua, saya juga mengumpulkan jangan lupakan 18 orang lainnya. Tragedi Kuranji 9 Juni lalu ada satu anak yang meninggal namanya Afif Maulana, dan ada 18 orang lainnya, 11 orang anak dan 7 orang dewasa, paling tua umurnya 21 tahun, juga menjadi korban penyiksaan di kasus tersebut. Dan kita tidak boleh melupakan mereka, dan bahkan kami mendapat informasi ada satu laporan polisi atas nama anak P yang dilaporkan ke kepolisian, tetapi kasusnya masih mandek. Dan kami saya ingin semua pernyataan di media yang dikatakan oleh teman-teman kepolisian, baik itu Kapolda, Kabid Humas, kemarin juga di Reskrim, itu benar-benar diseriusi, jangan hanya di media. Jujur, saya sudah cukup capek sebagai pendamping kasus ini dan berjuang untuk 18 orang lainnya. Apa yang diberitakan di media bukan itu yang kami dapatkan dalam faktanya, teman-teman. Teman-teman harus tahu itu, misalnya kami diminta, oh ya oke, ekshumasi dan surat persetujuan baru kemarin diberikan begitu. Jadi apa yang diberitakan di media, mohon itu juga yang sampai ke kami, yang juga dikerjakan dalam keadaan realnya gitu. Saya coba katakan ke teman-teman, sejak tanggal 27 Juni itu kami desak Polresta Padang di unit Jantandras, kami main kucing-kucingan dengan polisi untuk
pastiin soal persetujuan itu. Bayangkan kami sebenarnya sudah merasa cukup tenang ya ketika surat-surat itu muncul dari KPAI, dari Komnas HAM dan lain-lain, tetapi itu tidak diseriusi oleh kepolisian. Tetapi ketika teman-teman media bertanya, boleh silahkan, tapi kenyataan nggak gitu yang kami dapatkan. Dan mohon pimpinan-pimpinan yang di atas, Kapolda Sumbar, Kapolres dan sebagainya, kalau mengeluarkan statement di media itu dipantau sampai ke bawah, sampai ke anak buahnya gitu. Karena kan tentu saja sebagai rakyat jelata saya sulit untuk mengakses mereka begitu. Dan ini yang kami rasakan. Dan saya juga mohon kepada penyidik, ini permintaan sederhana dari rakyat biasa seperti saya, tolong berikan dulu salinan otopsinya dan berita acara otopsinya kepada kami, supaya kami bisa mempelajari itu sebelum ekshumasi. Tolong berikan, itu penting sekali buat kami. Sejak 26 Juni 2024 di hari anti penyiksaan kami aksi di depan Polda Sumbar jam 6 sore. Polda Sumbar menjanjikan 2 hal kepada kami, salinan otopsi dan salinan CCTV Polsek Kuranci. Berikan ke kami segera. Dan saya juga mengatakan bahwa di Reskrim, Bapak di Reskrim yang paling saya hormati, Pak, gampang untuk membersihkan rumah sendiri. Mulailah saat ini membersihkan rumah Bapak sendiri dari polisi-polisi yang melakukan penyiksaan, polisi-polisi yang melakukan pelanggaran HAM dan kejahatan HAM di kasus tragedi Kuranci. Kami tunggu komitmen clear-nya. Dalam 1 minggu tidak kami temukan komitmen jelasnya, tidak ada laporan polisi model A, maka kami sebagai pembela HAM yang akan melaporkan kasus itu ke kepolisian Polda Sumbar. Bersih-bersih penjahat HAM, bukan yang berbaju coklat. Saya pikir seperti itu saja respon saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kak Indira. Setidaknya dari apa yang disampaikan oleh Kak Indira tadi, kita bisa merangkum 3 poin utama begitu ya. Yang pertama, bahwa sebetulnya dari awal pihak keluarga itu sudah mendesak kepada kepolisian untuk segera melakukan proses ekshumasi. Namun setelah hampir 1 bulan lebih, baru hal tersebut direspon oleh Polda itu pada hari Sabtu lalu. Lalu yang kedua juga, tim kuasa hukum itu mendesak agar pertama, bahwa dokter yang pertama memeriksa atas nama Dr. R tersebut tidak kembali dilibatkan dalam proses ekshumasi yang akan dilakukan. Lalu yang kedua, agar ada pengawasan dari lembaga eksternal negara seperti Komnas HAM, KPAI dan LPSK begitu, ataupun juga dokter forensik independen yang juga dilibatkan dalam proses ekshumasi nanti. Dan yang terakhir mungkin perihal adanya perbedaan atau statement disampaikan oleh pihak kepolisian yang ternyata hal tersebut justru sebetulnya tidak pernah nyata dibuktikan oleh pihak kepolisian itu sendiri. Itu mungkin poin-poin yang tadi disampaikan oleh Kak Indira. Mungkin terakhir kesempatan akan saya berikan ke Mas Arief Maulana dari YLBHI perihal proses ekshumasi atau pengajuan ekshumasi yang sudah disampaikan oleh tim pendamping hukum. Mungkin langsung saja Mas Arief dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak Yahya untuk kesempatan yang diberikan. Selamat siang rekan-rekan jurnalis yang saya hormati. Ada 2 poin penting yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan konferensi pers pada siang hari ini. Yang pertama berkaitan dengan dorongan, ya, desakan keluarga korban almarhum Afif Maulana dan juga kami dari tim kuasa hukum terkait dengan ekshumasi yang mestinya secepat mungkin dilakukan oleh penyidik. Ini yang pertama, karena memang secara medik ada limitasi waktu untuk bisa memaksimalkan proses ekshumasi agar nantinya
dokter forensik yang melakukan tugasnya bisa mendapatkan informasi, keterangan berkaitan dengan kematian Afif Maulana secara maksimal. Ketika ini diperlambat, ketika ini dipersulit, dan ada kesan, ya, ini kita bisa menyebutnya undue delay, ya, pembiaran agar waktu itu habis. Ada dugaan demikian. Ini sama halnya sebetulnya ada indikasi upaya menghilangkan proses pembuktian berkaitan dengan apa sebenarnya penyebab kematian Afif Maulana. Dan seharusnya ini tidak terjadi. Dari awal kita menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dari kerja penyidik kepolisian. Tapi sampai hari ini juga kita masih belum melihat itu. Ini persoalan serius. Dan kalau kita coba tengok di 2 Juli, 3 Juli, Kapolri menegaskan akan transparan, ya, dan meminta pelibatan pihak eksternal dalam proses ekshumasi. Itu sudah 1 bulan yang lalu, lebih bahkan. Sampai hari ini ekshumasi tidak terjadi. Dan yang lebih memprihatinkan, ada perintah dari Kapolri kepada Bareskrim, Itwasum, ya, termasuk Propam, untuk melakukan proses pemeriksaan terhadap penyidik Polda di Sumbar. Apa hasilnya sampai hari ini? Apakah teman-teman sudah ada yang mendapatkan kabar? Apa hasilnya? Tidak ada hasil. Kita menuntut Kapolri, mana janjinya? Apakah kemudian kematian Afif Maulana ini akan kemudian dibiarkan, tidak terbongkar dan jadi misteri? Tentu kita menolak itu. Kenapa, teman-teman? Praktek penyiksaan, ya, itu bukan tindak pidana biasa. Itu bukan delik umum atau delik khusus yang itu dikategorikan pidana biasa. Bukan. Ini kejahatan kemanusiaan, bagian dari pelanggaran HAM berat yang itu diatur tegas di dalam Undang-Undang 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, khususnya di pasal 7 junto pasal 9. Teman-teman bisa ngecek. Tapi kita tidak melihat negara, khususnya para penegak hukum, melihat praktek brutal penyiksaan itu sebagai kejahatan yang serius. Dan yang mengerikan, kawan-kawan semua, tragedi penyiksaan ini terus berulang dan siapapun bisa kena. Data LBH-YLBHI gitu ya, di tahun 2002 sampai dengan 2023 kita mencatat ada 46 kasus penyiksaan dengan jumlah korban sebanyak 294. Belum kasus yang lain, pembunuhan di luar proses hukum di 2020 sampai 2023 ada 24 korban extrajudicial killing. Belum lagi teman-teman kontras, datanya lebih banyak. Pertanyaannya, apakah kasus-kasus demikian akan terus dicatat sebagai angka, padahal ini nyawa. 1 nyawa itu sangat berharga, tidak bisa dibeli dimanapun nyawa. Dan yang mengerikan, negara melihat kasus penyiksaan ini seperti mainan, tidak serius gitu. Kita bisa bandingkan sebetulnya ya, kasus ekshumasi yang lain. Mungkin yang masih kita ingat ada kasus Siono dulu di kisaran waktu 2015-2016.
seseorang yang dituduh sebagai tersangka terorisme, begitu ya. Meskipun statusnya belum jelas saat itu, masih saksi, mestinya begitu, tapi kemudian dilakukan penyiksaan. Waktu itu kepolisian tidak mengaku, karena memang tidak ada pelaku kejahatan yang mengaku. Tapi setelah kemudian dilakukan ekshumasi, ada tekanan dari publik, dari pengurus pusat Muhammadiyah juga ikut terlibat bersama YLBHI Kontras untuk kemudian mendorong ekshumasi. Berhasil dilakukan dan terbukti ternyata prakteknya adalah penyiksaan. Informasi lainnya pemirsa, sosok T pengendali judi online di Indonesia masih menjadi misteri. Polisi memeriksa Kepala BP2MI Beni Ramdhani yang pertama kali mengungkap inisial tersebut. Sementara Wapres Ma'ruf Amin mendesak polisi agar segera temukan sosok yang dimaksud. Aktor di balik bisnis judi online di Kamboja dan siapa aktor di balik scamming online. Saya cukup menyebut inisialnya T aja paling depan. Inilah pernyataan Kepala Badan Perlindungan dan Pekerja Migran Indonesia, Beni Ramdhani, yang pertama kali mengungkap sosok berinisial T yang disebutnya sebagai pengendali judi online di Indonesia. Buntut pernyataannya tersebut, Beni pun telah diperiksa penyidik Bareskrim Polri untuk mendalami apa yang diketahuinya perihal sosok T. Beni mengaku telah memberikan nama lengkap serta latar belakang T kepada pihak kepolisian. Terkait gaduh sosok pengendali judi online berinisial T, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin pun buka suara. Ia mendesak Bareskrim Polri segera mengungkap sosok tersebut agar publik tak terus menerka-nerka. Saya kira tidak, memang diungkap dalam sidang kabinet itu kan ada bahwa ada pihak-pihak antara lain yang berinisial T, ya. Tentu sidang kabinet tidak menindaklanjuti sampai kepada. Nah sekarang kan sudah diungkap dan sudah dilaporkan ke Bareskrim, sudah dipanggil gitu istilahnya. Tinggal ya ditindaklanjuti aja oleh Bareskrim. Seperti apa, siapa, T itu siapa, betul apa tidak. Nah itu supaya nanti dibikin lebih terang aja, ya. Ya karena ini sudah terbuka, semuanya sudah tahu, sudah dipublish, sudah dilaporkan kepada Bareskrim, tinggal Bareskrim menindaklanjuti. Kita harapkan nanti tidak lagi akan polemik, tidak lagi akan orang T itu siapa, T ini, T itu, kan bisa salah-salah itu kan. Jangan-jangan T ini, jangan-jangan T itu, kan banyak nama T. Nah itu saya kira itu aja. Sementara itu Menkominfo Budi Aris Setiadi mengaku tak tahu menahu perihal sosok berinisial T yang diungkap Beni Ramdhani. Ia enggan berspekulasi dan menyerahkan penegakan hukum sepenuhnya kepada aparat yang berwenang. Kalau tanya inisial gini loh, kalau tanya inisial, tanya yang buat inisial, jangan tanya kita, emang tebak-tebak buah manggis. Katanya BPKMI sudah melaporkan Pak ke Satgas dan juga ke Presiden Pak. Ya sudah, tanya aja yang membuat pernyataan. Tapi siapa buat itu Pak namanya Pak? Saya tahu Pak. Kalau T, saya masalah T itu kan banyak. Ada masa Mayor Teddy. Aduh, Soeharto bukan Pak? Enggak lah, bukanlah. Udahlah, pokoknya Kita ke kasus lainnya pemirsa. Bareskrim Mabes Polri akan memeriksa mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal. Selain itu, polisi juga akan memeriksa 4 terpidana lain buntut laporan Aep dan Dede yang dianggap berikan kesaksian palsu. Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, akan dipanggil oleh Bareskrim Polri. Pemeriksaan Saka sebagai saksi terkait adanya laporan Aep dan Dede yang dianggap telah memberikan kesaksian palsu di bawah sumpah saat persidangan kasus Vina dan Eki tahun 2016 lalu.
Menurut kuasa hukum Saka, Titin Prialianti, pemeriksaan diagendakan pada Senin 5 Agustus 2024. Namun agenda pemeriksaan diundur menjadi Rabu 7 Agustus 2024. Kuasa hukum Saka Tatal mengaku akan kooperatif terhadap pemeriksaan Saka sebagai saksi. Saka akan menjelaskan fakta sebenarnya yang selama ini dialaminya. Insya Allah hadir, karena ini kita juga memiliki kewajiban untuk hadir, untuk memberikan keterangan sebagai warga negara yang baik. Saka akan saya dampingin, tetapi tentu saja kami juga berkoordinasi dengan LPSK. Karena apa? Saka kan sekarang dalam perlindungan LPSK. Jadi, kalaupun nanti dimintai keterangan di sana, selain didampingi kuasa hukum, juga didampingi oleh LPSK. Saka Tatal saat ini masih menunggu hasil sidang peninjauan kembali dari Mahkamah Agung. Pihaknya berharap MA akan memutus seadil-adilnya atas kasus pembunuhan Vina dan Eki, lantaran dirinya tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan selama ini. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan. Rencana pemeriksaan ke-6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam akan digelar di 2 lokasi yang berbeda. 4 terpidana yakni Supriyanto, Rivaldi, Eka Sandi, dan Hadi Saputra akan diperiksa di Rutan Kebonwaru, Bandung. Sementara 2 terpidana lainnya, Jaya dan Eko, akan diperiksa di Lapas Jelekong, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Proses pemeriksaan berkaitan dengan kasus laporan dugaan keterangan palsu yang dilakukan oleh saksi Aep dan Dede, yang telah dilaporkan oleh para terpidana melalui kuasa hukumnya. Ada 4 terpidana di sini, yang dan juga ada 2 di Lapas Jelekong. Jadi kami dapatkan informasi pemberitahuan bahwa kami akan melakukan pendampingan terhadap 5 terpidana dari 6, ya. Yang 1 itu rencananya besok, ya. Jadi ada 5 hari ini yang akan diperiksa Bareskrim, tim dari Bareskrim Mabes Polri terkait laporan kami, ya, terkait laporan kami terhadap saudara Aep dan Dede, ya, itu yang kami tahu. Selama proses pemeriksaan, para terpidana akan mendapatkan pendampingan dari kuasa hukumnya. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Praitno, iNews melaporkan. Kuasa hukum Saka Tatal Farhad Abbas mengirimkan undangan ke ayah Eki, yakni Ibtu Rudiana, untuk sumpah pocong. Undangan tersebut disampaikan Farhad menanggapi pernyataan Rudiana yang mengaku tidak berbohong di kasus Vina. Sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Ibtu Rudiana menyatakan siap sumpah pocong atau sumpah apapun untuk buktikan bahwa dirinya tidak berbohong dalam kasus kematian Vina dan Eki. Rudiana menyatakan siap mati hingga 7 turunan jika dirinya terbukti merekayasa kematian Vina dan Eki. Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Artinya yang meninggal adalah anak saya. Anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil. Demi agama yang Bapak percaya? Betul. Demi Allah gitu? Demi Allah. 7 turunan saya mati semua, Bang, kalau saya bohong. Pengacara Saka Tatal, Farhad Abbas, mengundang ayah Eki tersebut untuk melakukan sumpah pocong. Farhad berharap Ibtu Rudiana menanggapi undangan yang sudah dikirimkannya. Makanya makna dari sumpah pocong yang kita harapkan adalah orang itu harus jujur, gitu. Karena kalau tidak jujur lebih baik mati, kan kira-kira seperti itu. Dan Saka pun siap untuk sumpah pocong, ya Saka? Kasus pembunuhan Vina dan Eki hingga saat ini masih misteri. Bahkan sejumlah pihak berbeda mengenai penyebab kematian Vina dan Eki tersebut. Apakah tewas karena dibunuh atau murni kecelakaan? Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan. Sementara mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Ugroseno menduga Vina tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan. Selain itu, menurutnya bisa jadi ada 4 TKP bukan 3 TKP seperti yang dijabarkan dalam putusan.
Mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno mencium kejanggalan dalam kasus Vina dan Eki. Menurutnya, alur cerita kematian Vina dan Eki seperti direkayasa. Ia menduga kematian Vina dan Eki berkaitan dengan profesi Ibtu Rudiana sebagai polisi. Selain itu, Ugroseno juga meminta bukti komunikasi antara para pelaku dibuka untuk membuktikan peristiwa pembunuhan tersebut. Ia juga menyoroti aksi para pelaku yang disebut memindahkan korban dari satu TKP ke TKP lainnya. Adapun dalam putusan disebut ada 3 tempat kejadian perkara terkait kasus ini. Pertama, Jembatan Layang Talun, TKP pelemparan batu di Jalan Perjuangan, dan di seberang SMP Negeri 11 Cirebon. Sementara itu, dalam sidang peninjauan kembali mantan terpidana kasus Vina, Saka Tatal, sejumlah saksi hadir dan membeberkan keterangan yang menunjukkan kematian Vina dan Eki bukan dibunuh, melainkan kecelakaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang. Pemirsa, HUT RI ke-79 di IKN, KRI Banda Aceh angkut ratusan pasukan TNI Polri beserta sejumlah kendaraan dari Jakarta ke Balikpapan. Di IKN, para pasukan akan melakukan berbagai persiapan pengamanan jelang upacara Hari Kemerdekaan. Kapal Perang Republik Indonesia KRI Banda Aceh 593 mengangkut pasukan TNI dan Polri yang akan dilibatkan untuk upacara Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara atau IKN dari Dermaga Kolin Lamil, Jakarta menuju Balikpapan, Kalimantan Timur. Kapal yang mengangkut total 171 prajurit TNI dan 100 taruna dari Akademi TNI dan Akademi Polri dijadwalkan tiba di Balikpapan pada Kamis 8 Agustus 2024. Tahapan embarkasi pasukan dan sejumlah kendaraan yang akan dibawa ke IKN telah berlangsung sejak Minggu malam. Dalam rombongan keberangkatan pasukan, beberapa pasukan berasal dari Satuan Musik 3 Matra, yaitu Satuan Musik atau Satsik TNI Angkatan Darat 25 orang, Satsik TNI Angkatan Udara 6 orang, dan Satsik TNI Angkatan Laut beserta prajurit dari Korps Marinir TNI Angkatan Laut 99 orang. Kemudian ada juga dari pasukan pengamanan Presiden atau Paspampres 36 orang, prajurit yang berdinas di Sekretariat Presiden 4 orang, dan dari Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 2 1 orang. Sementara dari rombongan taruna rinciannya Taruna Akademi Militer 25 orang, Taruna Akademi Angkatan Laut 25 orang, Taruna Akademi Angkatan Udara 25 orang, dan juga Taruna Akademi Kepolisian 25 orang. KRI Banda Aceh juga memberangkatkan sejumlah kendaraan dari 3 Matra dan Polri. Kendaraan-kendaraan yang jumlahnya 30 lebih terdiri dari bus dan truk, kemudian mobil dinas tipe SUV dan juga sepeda motor. Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas terkait dengan rencana kerja pemerintah, nota keuangan, dan RAPBN tahun 2025. Jokowi berharap RAPBN tahun 2025 dapat mengakomodasi seluruh program Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju hadir dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta. Di antaranya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Dalam pengantarnya, Presiden Jokowi ingin RAPBN 2025 bisa mengakomodasi seluruh program Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan baik. Namun Jokowi mengingatkan agar waspada terhadap resiko perlambatan ekonomi dunia yang dipengaruhi kebijakan suku bunga dan panasnya suhu geopolitik. Saya ingin di dalam rancangan APBN 2025 ini mengakomodasi semua program Presiden terpilih, tapi yang paling penting waspadai resiko perlambatan ekonomi dunia, baik yang berkaitan dengan kebijakan suku bunga, juga yang berkaitan dengan memanasnya geopolitik yang kemungkinan itu akan berimbas pada krisis pangan, harga minyak yang naik,
Dan yang ketiga, optimalkan langkah-langkah untuk peningkatan target penerimaan negara. Dalam ratas tersebut, Presiden juga meminta agar rencana kerja pemerintah dapat mengoptimalkan langkah-langkah untuk peningkatan target penerimaan negara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto membantah bahwa partainya balik kanan di Pilkada Jawa Barat karena memutuskan mendukung Deddy Mulyadi merupakan kader Gerindra. Erlangga hanya mengatakan bahwa Golkar sedang dalam perjalanan menuju Pilkada DKI dan cenderung mempertahankan Ridwan Kamil di Pilkada Jabar. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto membantah bahwa partainya balik kanan di Pilkada Jawa Barat karena memutuskan mendukung kader Partai Gerindra Deddy Mulyadi. Namun, Erlangga tidak menjelaskan alasan mengenai partainya melepas Pilkada Jawa Barat dengan tidak mendukung kadernya maju sebagai calon gubernur. Kan selama ini lainnya siapa aja, Pak? Nanti to be announced. Pak, kan selama ini Pak Yusuf Hamka yang digadang-gadang Golkar maju di DKI. Kemudian belakangan Pak Deddy Mulyadi akan maju di Jabar dan akhirnya Pak RK katanya diisukan bakal ke Jakarta. Lantas Yusuf Hamka bakal gimana? Ya, nanti kita lihat. Erlangga menyebut Golkar sedang dalam perjalanan menuju Pilkada DKI. Golkar bahkan cenderung mempertahankan Ridwan Kamil di Pilkada Jawa Barat ketimbang Pilkada DKI. Dari Jakarta, Abdul Aziz Bagus Prasetyadi, iNews melaporkan. Dukungan Golkar untuk Deddy Mulyadi di Jawa Barat sekaligus memuluskan langkah Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. Kang Emil diprediksi bisa melawan dominasi Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama. Baliho Kang Emil OTW Jakarta atau menuju Jakarta sebelumnya sempat viral di media sosial. Meski sempat dibantah, namun sejumlah sinyal diberikan Partai Golkar bahwa Ridwan Kamil akan maju di Pilkada Jakarta. Sinyal ini semakin diperkuat dengan ditunjuknya Deddy Mulyadi untuk maju di Pilgub Jawa Barat. Majunya Ridwan Kamil tak membuat gentar pendukung Anies. Mereka yakin siapapun yang menang adalah sosok terbaik bagi Jakarta. Kami menyambut baik kalau Bapak Ridwan Kamil dimajukan di Jakarta oleh Partai Golkar. Karena menurut kami Pak Ridwan Kamil adalah salah satu putra terbaik bangsa yang berproses dari bawah sejak menjadi wali kota Bandung sampai gubernur Jawa Barat. Sebelumnya Ridwan Kamil telah mendapatkan dukungan dari Partai Gerindra. Gerindra optimis RK bisa melawan dominasi Anies Baswedan. Hingga kini kontestasi pilkada di Jakarta masih dirajai oleh 3 tokoh utama. Ridwan Kamil pun diprediksi bisa menjadi kuda hitam melawan dominasi Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo menyerahkan surat rekomendasi kepada bakal calon kepala daerah dalam Pilkada serentak tahun 2024. Surat rekomendasi ini diserahkan dalam rangkaian kegiatan Bukernas Partai Perindo di Jakarta Concert Hall, Jakarta Pusat. Ketua Harian Nasional Partai Perindo, Angela Tanusudibyo, menyerahkan surat rekomendasi dukungan untuk bakal calon wali kota Makassar, Munarfi Arifudin, dan bakal calon Bupati Halmahera Selatan, Rusihan Jafar. Bakal calon kepala daerah ini akan langsung tancap gas mensosialisasikan program unggulannya kepada masyarakat. Makassar ini adalah gerbang Indonesia Timur. Sebagai gerbang itu harus menata diri supaya orang yang hadir di kota Makassar itu bisa lebih betah ada di Makassar. Sehingga persoalan-persoalan dan kemasyarakatan, sosial kemasyarakatan yang ada di Makassar harus segera diminimalisir. Bagi kami adalah pendidikan dan kesehatan gratis itu adalah menjadi modal utama kami dalam upaya membangun Kabupaten Halmahera Selatan. Partai Perindo berharap para bakal calon yang mendapat rekomendasi bisa berjuang membangun daerahnya untuk Indonesia sejahtera. Kita lebih pada bagaimana peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan, serta bagaimana peningkatan ekonomi masyarakat yang ada di belahan Indonesia Utara. Demikian juga kesehatan, pendidikan, kita akan lebih meningkatkan bagaimana taraf hidup daripada masyarakat dalam hal menyekolahkan anak dan bagaimana mereka mendapatkan pelayanan kesehatan yang cukup. Cita-cita kami, visi misi kami bagaimana
masyarakat Kabupaten Bol Provinsi Sulawesi Tengah akan menjadi sejahtera, cerdas, terus kemudian memiliki kesehatan, dan kami pun menyatakan untuk memerangi yang namanya korupsi. Setelah menyatakan dukungannya, seluruh pengurus, kader, dan simpatisan Partai Perindo akan bekerja keras untuk memenangkan Pilkada serentak 2024 mendatang. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Muharlin, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Pemirsa, melalui program 1 juta masker, MNC Peduli kembali menyalurkan masker kepada para pasien yang tengah berjuang melawan penyakit kanker. Kali ini MNC Peduli berkolaborasi dengan komunitas Taufan dalam menyalurkan masker gratis untuk para pejuang pasien kanker. Kedatangan tim MNC Peduli di rumah singgah komunitas Taufan, Menteng, Jakarta Pusat, disambut ceria oleh anak-anak para pejuang kanker. Seolah melupakan sejenak penyakit yang mereka derita, anak-anak ini sangat senang dan gembira bermain dan bernyanyi bersama tim MNC Peduli. Dalam kesempatan ini, MNC Peduli dan komunitas Taufan menyalurkan 10.000 masker untuk melindungi pasien selama dalam proses pengobatan ke rumah sakit, serta memberikan susu bernutrisi tinggi. Ini kegiatan rutin setiap minggu bahwa kami mengunjungi pasien-pasien yang sedang menjalani konsultasi ataupun juga pasien-pasien yang sedang rawat inap. Ini adalah kegiatan home visit. Jadi base camp kami di sini di sekitar rumah sakit agar lebih memudahkan bertemu dengan para pasien dan juga orang tuanya. Kayak pampers, susu, dan bantuan masker itu kita sebenarnya butuh banget karena kan memang itu di luar dari BPJS. Karena buat teranak itu nggak cuma seminggu, kadang kita nanti balik lagi untuk kontrol. Sedangkan kontrol kadang seminggu sekali, nggak sering kontrol untuk kemo, mau kemo, ngajuin kemo, dan untuk kontrol per bulannya. Melalui berbagai program unggulan, MNC Peduli terus menghadirkan generasi sehat anak bangsa, terutama bagi anak-anak pejuang kanker di seluruh pelosok Indonesia. Dari Jakarta, Muharlin, iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang ini. Kami telah terhubung dengan Brigadir Medina dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Kasablanka, Jakarta Selatan. Baik, selamat siang Brigadir Medina. Bagaimana pantauan arus lalu lintas dari Anda melaporkan saat ini? Silakan. Baik, terima kasih rekan Nata dan juga selamat siang pemirsa menemani aktivitas siang hari Anda. Kami akan mengajak pemirsa untuk mengetahui bagaimana kondisi arus lalu lintas langsung dari kawasan Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, di mana dapat Anda bersama di layar kaca Anda arus lalu lintas pada siang hari ini terbilang cukup ramai dan juga lancar dari berbagai arahnya, yakni arus lalu lintas dari arah Tebet ataupun Pancoran yang akan mengarah ke Kuningan, Gatot Subroto, Mampang maupun yang akan mengarah ke Sudirman, Karet ataupun Tanah Abang. Siang hari ini dalam situasi ramai dan juga lancar, dan kecepatan kendaraan di kawasan ini dapat ditempuh berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda, mengingat masih seringkali dijumpai angkutan umum yang menurunkan penumpang di bahu jalan, yang menjadi salah satu faktor ketersendatan yang perlu Anda antisipasi. Kemudian untuk arus lalu lintas sebaliknya, yakni dari arah Kuningan ataupun Tamrin yang akan mengarah ke Tebet ataupun Pancoran, siang hari ini dalam situasi lancar, belum terjadi peningkatan jumlah kendaraan yang cukup signifikan di kawasan tersebut. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda dan juga memperhatikan laju kendaraan Anda dan juga memperhatikan arahan dan juga petunjuk dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan juga kami mengingatkan kembali larangan untuk roda 2 untuk tidak menggunakan jalur flyover karena dapat membahayakan keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain karena bukan peruntukannya, dan dapat dikenakan sanksi pada pasal 287 ayat 1 pada Undang-Undang Lalu Lintas dan juga Angkutan Jalan.
Dan pemirsa, akhir-akhir ini cuaca di Ibu Kota Jakarta tidak menentu. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara, khususnya roda 2, agar selalu membawa jas hujan tetapi tidak berbentuk ponco, serta tidak meneduh di bawah flyover maupun underpass karena dapat menyebabkan ketersendatan arus lalu lintas, juga dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lain. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin mengupdate informasi selengkapnya seputaran arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS kami di 9119. Demikian Brigadir Medina melaporkan langsung dari kawasan Kota Kasablanka, Jakarta Selatan. Selamat siang dan salam presisi. Silakan kembali ke studio. Baik, terima kasih Brigadir Medina atas laporan Anda langsung dari kawasan Kasablanka, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.